Oke, selamat sore. Nah, di hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara kita menggunakan Photoshop Filmora untuk proses pengeditan video pembelajaran. Nah, nanti ada juga cara membuat video pembelajaran melalui PPT. Kita convert ke video, tapi ini bagaimana kita menggabungkan video yang sudah dalam bentuk PowerPointnya sudah dalam bentuk video, maksudnya yang sudah dikonvert dan sudah jadi video pembelajaran. Kita nambah lagi untuk cara menambah pembukaan dengan penutup agar kelihatan keren. Nah, kita gunakan Filmora sebagai proses editing agar video pembuka dengan video penutupnya jadi lebih bagus. Nah, berikut adalah caranya. Jangan lupa langkah pertama yang dilakukan yaitu diinstal dulu Wondership Filmora ini. Oke, Filmoranya diinstal. Setelah itu, jika sudah install, pastikan bahwa sudah diregistrasi agar ketika kita ekspor logo dari Filmora itu tidak ikut di dalam video kita. Oke, jadi kita silakan buka Filmora. Oke, kita klik 2 kali. Setelah itu tunggu sampai prosesnya untuk membuka Filmora itu tampil. Nah, ini kalau kita sudah buka Filmora, nanti akan tampil seperti ini. Ini saya gunakan Filmora 8. Sekarang sudah Filmora yang terbaru 9 ya, versi 9. Saya gunakan versi 8 dulu karena kebanyakan guru-guru menggunakan ini. Oke, nah sebagai pemula enggak apa-apa lah kita pakai ini. Oke, nah selanjutnya kita sekedar pengenalan dulu ya. Nah, di sini kalau kita buka Filmora ada file, edit, export, help, dengan registrasi. Nah, ini yang maksudnya saya. Ketika kalian sudah menginstal Filmoranya, jangan lupa untuk registrasi. Klik registrasi, terus klik lagi registrasi, register. Nah setelah klik register, silakan masukkan lisensinya, terus lisensi emailnya apa, terus kode registrasinya seperti apa. Setelah itu nanti ada tampilan di sini registrasi. Oke, ini karena saya sudah registrasi jadi tidak perlu lagi. Kalau misalnya belum registrasi, di sini akan muncul warna merah, tapi ini tidak, dia sudah siap untuk melakukan proyek karena sudah selesai registrasi. Nah, berikutnya pengenalan yang ada nih. Di sini ada medianya, ada video, musiknya, ada teks, kredit, terus ada transisinya, terus filternya, ada overlay, ada elemen, ada split screen dengan ekspor. Ini adalah tujuan terakhir, kemana kita ngedit, akhirnya endingnya di ekspor. Oke, terus ada di sini lagi tampilan di atas sini. Oke, boleh lihat saya punya kursor, ini ada untuk save project maksudnya. Oke, ada more effect. Kalau ingin download efek-efeknya ada banyak, silakan di download more effect, cari di internet dan silakan lakukan. Oke, terus mau rubah skinnya silakan rubahnya di sini. Oke, dan selanjutnya, nah ini saya rubah tadi, tapi saya lebih suka yang hitam. Oke, kita kembali. Nah, karena ini tampilannya saya sudah seperti ini, oke, sekedar pengenalan. New project berarti kita akan melakukan project baru. Kalau open berarti kita sudah pernah lakukan projectnya dan kita ingin buka kembali. Terus weekend yang terbaru, project yang terakhir yang kita lakukan apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Terus, nah ini import. Oke. Nah, kalau kita ingin mengambil file untuk dimasukkan ke proses pengeditan, kita memerlukan 3 ini. Oke, 3 hal ini yaitu import media file, import dari foldernya, dan import dari kamera atau file. Nah, kalau kita sudah punya file, secara otomatis kita harus import media file. Nah, nanti ya lanjut. Nah, ini dulu. Setelah, kalau misalnya kita ingin ambil medianya dari
Facebook silakan, atau ada foto dari Instagram silakan, pakailah yang ini, yang ada ini. Oke. Terus, nah ini yang saya lakukan sekarang, saya lakukan rekaman menggunakan PC screen. Oke. Ada juga bisa lakukan record dari webcam, atau mau cuma suara saja tanpa layar boleh, silakan. Nah, tapi yang sekarang ini yang saya lagi berbagi tutorial dengan Bapak Ibu, yaitu bagaimana saya melakukan record dengan Filmora, record PC screen. Jadi kalau di sini kita tidak perlu menunggu sampai waktunya sudah mau habis nih karena kita menggunakan free. Kita di sini langsung selama apapun kita lakukan rekaman, dia akan menyimpan. Oke. Yang penting intinya Bapak Ibu siapkan inti-inti sari dari semua kegiatan yang ingin Bapak Ibu lakukan di editing ini. Oke. Nah, kita kalau ini sudah biasa untuk edit kan ada undo, redo, cut, copy, paste, edit, split, delete. Itu sudah pernah biasa didengar. Nah, setelah kita lakukan pengeditan, ini yang kita akan menuju, yaitu tujuan terakhir kita, yaitu kita akan mengupload. Ekspornya kemana? Kalau kita ekspor ke komputer berarti perangkat yang kita gunakan apa? Oke, tinggal dicari. Kalau sudah selesai proses editing, Bapak Ibu tinggal milih nih. Saya tidak mau simpan di komputer, saya mau langsung ekspor langsung ke Facebook atau ke YouTube. Silahkan pilih upload to YouTube, upload to Facebook, upload to Vimeo. Oke? Atau saya mau langsung ekspor burning DVD, silakan. Itu terserah Bapak Ibu. Oke, itu secara pengetahuan ekspor. Kalau help, ini terkait dengan Filmora sendiri. Kalau ketemu kendalanya di mana, langsung aja klik di sini. Oke, ada YouTube-nya Filmora, ada Facebook-nya Filmora, tinggal ikuti langkah-langkah saja dari situ. Terus silakan kalau ingin bertanya, komentar, atau mungkin ada yang kurang jelas, langsung aja klik salah satu. Lanjut ke langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengimport media file, berarti kita klik media dulu. Ini media yang ada, nanti akan tampil seperti ini, ada import dengan record. Nah, kalau yang sekarang yang saya gunakan yaitu record PC screen. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin proses pengeditan secara otomatis, bisa satu kali klik. Kalau belum pernah diklik, oke, langsung muncul seperti ini. Tinggal cari file. Oke. Atau Bapak Ibu tinggal klik yang ada nih. Oke, import media file here. Oke. Tinggal cari. Oke, kita akan cari di ini saya dapat. Ini karena saya sudah simpan di sini, ada beberapa. Nah, ini file-filenya saya. Oke, ini ketika saya melakukan proses editing untuk persiapan pembelajaran PPKN. Jadi ini ada recording yang saya buat untuk saya proses sehingga menjadi suatu video. Oke. Nah, ini saya akan buka dulu nih. Oke. Nah, misalnya ini. Oke. Ini adalah tampilan dari video yang dari PPT yang saya gunakan PowerPoint 2016. Terus saya konversikan dari PPT ke video, ada tuh di situ. Ketika kita save as, kita tinggal pilih mau tipe apa, apakah kita mau tipe as-nya atau tipe simpanannya video, ya kita langsung klik MPEG untuk video, MPEG video. Atau kalau kita mau bentuk misalnya PDF, Adobe yang kalau kita buka pakai Adobe Reader, boleh, silakan diklik PDF-nya, di situ ada. Atau mungkin kita mau penyimpanannya pakai gambar saja, ada juga di situ di Microsoft Office 2006, Microsoft PowerPoint yang 2016 bisa tuh disimpan pakai gambar. Tinggal terserah Bapak Ibu saja mau simpan model apa. Tapi karena saya punya prosesnya untuk proses pengeditan di Filmora, jadi saya sudah lakukan presentasi
saya sudah menyiapkan presentasi saya di PowerPoint dengan sedemikian bagusnya dulu sampai proses endingnya saya sudah siapkan, sehingga ketika saya pengeditan di Filmora tidak begitu lama. Oke, jadi ini saya tinggal klik. Ini karena sudah jadi video, saya ambil. Oke, kalau mau perlu gambar ya silakan ambil gambar. Oke, nah ini hanya contoh saja. Oke, terus ini misalnya, ini kalau Bapak Ibu mau lihat saya punya ini ya. Jadi saya punya, tunggu sebentar, musik saya simpan musik. Ini nih file saya. Jadi dari nilai-nilai Pancasila yang tadi, PowerPoint, saya buka dulu PowerPoint tadi. Saya tunjukkan ya bagaimana cara menyimpannya. Oke, cara menyimpan di PowerPoint-nya supaya itu menjadi sebuah video agar proses pengeditan di Filmora tidak lama-lama. Oke, dia masih membuka sambil jalan. Nah, ini boleh diambil dalam bentuk video, boleh juga ambil dalam bentuk file. Oke. Nah, ini ada file-file saya. Nah, ini yang saya punya proses penyimpanan dalam bentuk gambar. Oke, sebentar, sabar dulu ya di Filmoranya. Oke. Nih, kita boleh ambil setiap gambar, boleh. Mau ambil dalam bentuk video boleh. Oke, ini adalah PPT saya yang ada di PowerPoint. Oke. Nah, sebelum kita proses pengeditan, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan materi Bapak Ibu di PowerPoint, saya lebih anjurkan lebih banyak siapkan dalam bentuk PowerPoint dulu supaya ketika Bapak Ibu ingin proses pengeditan tidak lama di Filmora. Nah, di sini kita sudah bisa mengatur kita punya file. Jadi saya biasanya langsung nih saya proses pengeditan mulai dari dia punya backgroundnya, desainnya, terus gambar-gambarnya, saya punya muka, wajah ya, terus kata-katanya saya sudah desain semua, saya sudah memilih template-templatenya. Oke, tinggal mungkin voice. Oke, proses untuk rekaman voice juga saya lakukan di PowerPoint sehingga tidak terlalu memakan waktu ketika saya ingin mengedit di Filmora. Malahan lebih enak itu kalau kerja menyiapkan materi itu di PowerPoint. Kalau saya nanti setelah materinya selesai, saya ingin proses pengeditan yang lebih mantap lagi untuk pembukaan dan penutup, saya gunakan Filmora untuk beberapa waktu. Palingan satu jam itu sudah terlalu lama kalau di Filmora. Yang penting siapkan dulu materinya dalam bentuk PowerPoint, sudah dibuat seperti ini misalnya ya. Saya sudah membuat dia punya desainnya, misalnya saya kasih jalankan ya Bapak Ibu ya, mulai dari desainnya dengan lain sebagainya. Contoh nih, ini saya sudah siapkan semua mulai dari audionya, saya kasih contohkan saja. Nah, ini ada bunyi-bunyian ini, jadi semua transisinya, semua efeknya, desainnya saya siapkan di dalam PowerPoint, sehingga ketika saya ingin membuat, oke, ini sudah ya, ini contoh ya. Oke, nah kenapa saya lakukan semuanya di PowerPoint? Untuk memudahkan saya saja dalam proses pengeditan ketika di Filmora, tidak sampai menggunakan transisi yang berulang-ulang. Jadi semua saya siapkan di PowerPoint. Jadi di PowerPoint ini Bapak Ibu akan mengedit, membuat materi Bapak Ibu sedemikian rupa bagusnya. Oke, mau pakai animasi, mau pakai transition, mau pakai desain yang bagaimana, tema yang bagaimana, terserah. Oke, nah kalau misalnya ini sudah selesai, yang PowerPoint-nya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik file. Oke, sebenarnya kalau tanpa kita ngedit di Filmora pun dalam bentuk PPT, kalau kita sudah kasih sempurnakan dalam bentuk PPT, sudah oke, tinggal diekspor ke video, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi tinggal Bapak Ibu pilih file, terus berikutnya save as, karena tadi masih dalam bentuk PowerPoint, kita ingin menyimpannya dalam bentuk video. Nah,
tinggal cari dulu mau browse-nya di mana. Oke, contoh ya. Saya klik browse, saya akan menyimpan di mana terserah saya. Setelah itu, misalnya saya ingin menyimpannya di dokumen. Oke. Atau di musik aja di luar. Oke, saya nyimpannya di luar supaya memudahkan saya sebentar untuk membedakannya. Saya tambah di sini misalnya 2 ya, karena saya punya satu sudah ada dalam. Oke, lanjutannya jangan lupa file name-nya dibuat, terus save as TP. Nah, save as TP ini kan macam-macam. Boleh Bapak Ibu pilih PowerPoint jika itu ingin ditampilkan dalam presentasi. Kalau ini Bapak Ibu ingin bagikan file ini kepada siswa, oke, boleh dalam bentuk PDF, ya silakan pilih untuk PDF. Atau saya mau cuma dalam bentuk PowerPoint show, jadi dia langsung show. Boleh silakan pilih yang PowerPoint show. Nah, ini kalau presentasinya sudah bagus, sudah disiapkan materinya dengan matang di PowerPoint, saya ingin langsung dalam bentuk video tanpa saya mau proses lagi ke Filmora. Sebenarnya di sini saya sudah cukup untuk guru memberikan materinya dalam bentuk video dari PPT. Oke. Nah, nanti saya akan pilih ini untuk menyimpan dalam bentuk video. Terus, ada juga di sini ada beberapa tampilan lagi nih. Saya ingin menyimpannya dalam bentuk GIF. Silakan. Oke. Atau saya ingin menyimpannya dalam bentuk gambar. Ini ada pilihan-pilihan. Nanti tampilannya seperti yang ada ini. Oke, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kalau saya simpan dalam bentuk PDF, nanti tampilannya seperti ini. Kalau saya simpannya, contoh ya, ini saya simpan dalam bentuk PDF. Tampilannya nanti saya kasih contoh. Terus dalam bentuk ini, dalam bentuk gambar dulu nih. Oke. Nih, kalau saya sudah menyimpan yang tadi dalam bentuk gambar, oke, mana gambar? Ini JPEG. Nanti tampilannya seperti ini tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, karena saya sudah menyimpan dalam bentuk JPEG. Oke, dalam bentuk gambar ya. Lanjut. Kalau saya menyimpannya dalam bentuk PDF, maka nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini file-filenya saya. Kalau besar ya, saya kasih kecil. Oke. Nih, ini filenya saya. Oke, ini kalau dalam bentuk PDF. Oke, kalau dalam bentuk video nanti tampilnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siapkan presentasi, tadi saya katakan kalau sudah siapkan presentasi dalam bentuk PPT yang sudah siap untuk diekspor, kita tinggal pilih nih MPEG. Saya mau rubah ke video. Oke, materi ini saya akan rubah ke dalam video. Jadi saya klik MPEG 4 video. Oke, setelah itu saya save. Oke, nah ini nanti ada tampilannya di bawah sini. Oke, nih dia lagi jalan nih. Beberapa waktu lalu ada nih Bapak Ibu guru yang saya sudah simpan dalam bentuk video tapi kok ndak muncul video itu. Nah, kesalahannya di mana? Ininya belum selesai, penyimpanannya belum selesai. Bapak Ibu sudah close di sini, oke? Bapak Ibu sudah tutup. Bagaimana video itu selesai? Video itu jadi kalau misalnya yang ini saja belum selesai, Bapak Ibu sudah closing di sini, atau Bapak Ibu kerja yang lain, otak-atik lagi yang lain di sini dalam file ini. Ya tunggu dulu toh sampai selesai. Prosesnya sampai tanda X ini sudah tidak ada, baru Bapak Ibu bisa lakukan aktivitas yang lain di dalam file ini, karena dalam proses penyimpanan dalam bentuk video. Jadi kita sambil menunggu, tergantung lama tidak ya untuk proses videonya, penyimpanan dalam bentuk video. Ya tergantung dari materi yang Bapak Ibu bawakan. Kalau cepat ya cepat, filenya kalau cuma 10 ya cepat saja. Audio saya ketika saya rekaman audio singkat-singkat ya enggak apa-apa, mungkin akan proses penyimpanan dalam bentuk video juga singkat. Tapi kalau Bapak Ibu lagi menjelaskan materi dari setiap slide, Bapak Ibu harus menunggu ya, karena ini contoh yang ini saja ya, saya 24 slide, tapi di dalam 24 slide itu setiap slide saya selalu ada recordingnya, rekamannya, sehingga memerlukan waktu yang begitu lama untuk proses penyimpanan dalam bentuk file. Oke, lanjut ya sambil nunggu.
Sambil nunggu proses penyimpanan PPT dalam bentuk video, kita ke Filmora. Nah, di sini yang tadi saya katakan. Kalau Bapak Ibu sudah siapkan ini, oke, tinggal Bapak Ibu masukkan aja nih. Tapi saya gunakan cara yang paling gampang yang tadi saya katakan. Saya sudah siapkan dalam bentuk PPT videonya. Oke, saya klik, ada tanda tambah sini tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tanda tambah di sini. Bapak Ibu satu kali klik. Oke, nanti dia muncul di bawah sini. Sudah? Oke? Nah, dia akan muncul di bawah sini. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal tambah tuh pembukaan dengan penutup. Udah kan? Oke, kita tambah. Di sini ada musik. Saya ingin nambah musik. Oke. Saya ingin nambah musik. Silakan Bapak Ibu pilih musik yang big sound-nya dari Filmora boleh. Atau ambil dari luar, tapi ingat, jangan pakai hak ciptanya orang. Pakai big sound yang sudah ada, banyak tuh di internet, atau vlognya misalnya Bapak Ibu mau pakai vlognya lagu-lagu yang ada di vlog itu. Oke, big soundnya itu banyak, tinggal cari di internet saja sudah dapat. Kenapa saya katakan jangan pakai hak ciptanya orang, apalagi kalau Bapak Ibu mau ngupload ini materi ke dalam YouTube, takutnya Bapak Ibu dikomplain karena menggunakan hak ciptanya orang lain. Jadi saya bawa saja ya, saya ikuti yang ada saja di dalam Filmora ini. Ini yang gratisan, oke? Ini yang gratisan, terus ini memang sudah bawaan Filmora. Nah, kalau kita satu kali klik, kalau ini ya, misalnya ya, oke, saya hapus dulu. Nah, kita klik salah satu misalnya, oke? Nah, lagunya muncul nih di bawah, oke, musiknya, oke? Nah, saya mau pakai musik ini sampai terakhir, ya sudah, tinggal geser ini yang saya kasih gerak ini, Bapak Ibu geser lagi ke sini, nambah lagi lagunya. Mau lagu yang sama silakan, mau ganti lagu ya silakan. Oke, nih saya geser lagi, oke, nambah lagi, oke, saya geser lagi nih, oke, nah saya geser lagi, nambah lagi lagunya, oke, saya tidak mau lagi nih, oke, tinggal saya copy C salah, Ctrl plus C dengan Ctrl plus V. Saya mau lagu yang sama aja. Oke, tinggal digeser, Ctrl V. Yang penting sudah copy dulu ya. Pakai Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C tadi sudah, sekarang Ctrl V. Oke, Ctrl V, V bukan F, beda, V. Oke, Vivo. Oke. Nah, sudah? Diklik lagi. Kalau mau cuma satu lagu, kalau mau selain lagu itu, berarti Bapak Ibu mesti pilih lagi tuh yang ini. Nah, Bapak Ibu pilih lagi sampai Bapak Ibu pun suka hati. Mau pilih yang mana? Ini saya gunakan, saya langsung praktekkan semua. Ini karena panjang Bapak Ibu. Ini saya punya durasi waktu rekaman di PowerPoint itu bisa sampai 1 jam. Coba Bapak Ibu lihat, saya punya jam di sini. Minitnya ini, durasinya ini. Nah, ini saya proses penyiapan materi di PowerPoint. Jadi memang lama Bapak Ibu. Oke, nah ini saja Bapak Ibu lihat ini masih lama nih. Oke, jadi lanjut saja, bikin saja sampai selesai. Oke, saya tambah saja. Oke, misalnya saja ini. Mencari lagu yang lain lagi. Saya akan tambah sampai selesai. Jadi Bapak Ibu bersabar. Karena belajar juga itu butuh kesabaran. Oke, kalau bosan pasti tidak bisa. Jadi karena saya sabar, Bapak Ibu juga harus sabar. Oke, proses pengeditannya memang lama kalau untuk Filmora. Kalau mau yang cepat-cepat, pakai saja yang PowerPoint yang tadi saya bilang itu yang sesimpel mungkin, yang sederhana mungkin, tanpa proses editing, tanpa Bapak Ibu mau kasih dia punya pembukaan yang keren-keren dan lain sebagainya. Oke, lanjut prosesnya sampai selesai. Oke, ini sudah mau selesai. Oke, ini contoh saja. Nah, lanjut.
Bagian berikut adalah bagaimana cara, ini kan tadi musik sudah toh. Nah, sekarang saya mau tambah teks. Berarti tinggal klik saja ini nih, teks and credit. Teks atau kreditnya. Oke. Nah, untuk opening, saya mau openingnya seperti ini. Tinggal ini ada beberapa opening. Tergantung dari Filmora. Oke, dia punya openingnya Filmora seperti apa dari Bapak Ibu punya laptop tuh. Kalau belum, ya download dulu dia punya itu teks-teks itu. Kalau sudah download pasti bisa. Akan muncul seperti yang saya punya ini. Oke. Nah, misalnya saya pakai ini sudah. Saya mau openingnya kayak begitu. Saya klik. Nanti coba saya kasih jalan nih. Nah, dia muncul kayak gitu. Oke. Nah, kembali dulu. Nah, ini kan kecil tuh, penting kita kasih besar dia ke layar di sini. Supaya dia punya yang ini besar, kita kasih lebih di sini. Sudah. Oke, kita mulai dari pengeditan teks. Ini saya punya kakak tanya bagaimana cara kasih masuk teks di sini. Wah, kakak, aku tinggal kasih masuk begini saja. Oke. Jadi teks yang tadi saya pilih itu yang openingnya, toh? Kakak tinggal klik saja di sini toh, klik kanan, ada edit sini. Yang penting klik dulu, klik di sini, baru klik kanan, nanti muncul edit. Siap kakak? Oke, langsung mulai proses pengeditan. Di sini misalnya materi, ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu sesuaikan di situ. Materi, oke. Lanjut lagi di bawah sini kan kita sesuaikan dengan dia punya template toh. Oke. Materi pertemuan misalnya. Pertemuan 3. Contoh. Ini semua nih bisa diedit sini, mau kasih besar, mau kasih kecil, semua bisa di sini. Oke. Nah, oke. Nah, ini nih. Ini nih, saya udah pegang nih. Ini nih. Nih, klik ini saja, tolong kasih layar besar. Oke. Minta maaf, tapi saya pakai bahasa yang begini sudah supaya tolong cepat mengerti. Untuk tontonan yang ada di wilayah Indonesia Timur ini, mari tolong belajar tuh. Saya pakai bahasa kayak begini saja dulu ya. Baru nanti kakak dong terjemahkan sendiri. Kalau yang di luar Papua, minta maaf, kamu tolong terjemahkan dulu tumpun dialek memang begini sudah. Oke. Terus mau tambah apa lagi di sini? Silakan tambah tuh, mau tambah apa? Oke, materi pertemuan ketiga. Oke, boleh tambah sini. Pendidikan atau PPKN saja. Oke, PPKN. Pokoknya desain ini terserah kakak dorang, terserah bapak ibu dorang. Karena bapak ibu dorang yang punya materi. Oke, ini cuma contoh saja. Tinggal sesuaikan dengan materi masing-masing. Atur sedemikian bagus, baru tinggal tampilkan materi pertemuan. Oke, lanjut. Teksnya apa lagi? Tulis sapu nama sudah. Oke. Tidak ada salahnya toh. Melza Elman. Atau tidak usah sudah. Tolong langsung saja. SMP Negeri contoh Negeri 1 Kota Solo. Ini karena saya berada di sini, jadi saya pakai ini sudah. Saya sesuaikan yang template supaya lebih bagus toh. Oke, saya sesuaikan yang template ya. Ini saya mau kasih besar, saya mau kasih ini tergantung saya. Saya pun suka-suka. Oke. Nih tambah lagi. Oke, supaya dia bagus toh. Oke, contoh ini. Nah, kalau sudah, oke. Nah, tolong lihat. Dia pun tampilan kayak begitu. Begitu kan? Mantap toh. Ini contoh saja. Lanjut. Oke. Ini openingnya sudah selesai. Oke, opening sudah selesai. Sabar. Saya kasih ini sedikit dulu. Dia terlalu ini. Bentar ya. Terobosan tuh.
Oke, ini saya kasih naik lagi sedikit supaya dia mantap. Ini lagi saya kasih naik. Ini naik. Oke, Bapak Ibu, bisa kan? Nah, ini bukan maksudnya tutorial ini nih di saat masa pandemi, jadi kamu belajar bikin akan. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah, ini teks sudah selesai. Saya sudah selesai memasukkan teks. Sama lagi kalau Bapak Ibu misalnya tidak gunakan file, Bapak Ibu dong gunakan apa namanya? Langsung edit saja, tinggal kasih masuk gambar, template-nya langsung mau edit di Filmora saya tanpa video yang sudah disiapkan dalam bentuk PPT. Ya, tinggal pilih-pilih saya sini nih, ini ada banyak ini. Tuh, ada banyak ya, ada banyak. Tergantung Bapak Ibu punya template yang Bapak Ibu ambil dari itu sana. Oke? Nah, kalau sudah, oke, nah kita tinggal tambah ini lagi. Kita mau masuk tuh. Oke? Nah, ini misalnya nanti dia jalan kayak gini. Contoh saja ya. Oke. Ya, nanti dia kayak gitu. Nah, ton tambah di sini. Boleh di sini kita tambah selamat belajar kah, bagaimana kah, mari belajar kah, terserah. Pokoknya ini pakai bahasanya Bapak Ibu. Mari belajar. Contoh ya. Karena sudah ada nama, saya punya nama di atas, jadi tidak usah lagi ulang-ulang saya punya nama. Oke, mari belajar. Kalau kurang besar, kasih besar toh. Ya, sudah? Oke. Nanti tampilin kayak begini Bapak Ibu. Tunggu lihat lagi. Jadi setiap pengeditan wajib Bapak Ibu review lagi. Cek lagi dulu. Nah, nanti ditampilin kayak gini. Sudah? Nah, sekarang stop dulu. Karena saya punya videonya sudah dalam bentuk PPT, jadi saya tidak perlu pengeditan lama toh. Saya mau kasih kecil nih suara supaya jangan dia tutupi saya punya suara yang ada di dalam saya punya video yang sudah dalam bentuk PPT yang saya mau edit di Filmora ini. Saya klik kanan di sini. Bapak Ibu lihat saya punya ini. Oke, saya klik ini. Terus saya klik kanan, klik langsung biasa saja. Nah, baru masuk di sini. Ini nih, audio mixer. Nah, di sini untuk mengatur audionya kita dalam video kita bisa kasih naik. Misalnya kalau tumpung video dia kurang ini tuh volumenya kurang bagus kah, kurang masih di bawah tuh tidak dengar baik-baik, tong kasih naik. Sudah. Kalau gitu, yang berikutnya apa? Tong kasih turun mana tuh video. Ini dia. Nah, ini musik. Yang tadi dengar ini. Nah, itu yang tadi Bapak Ibu dengar musik itu, musik latar itu. Nah, ini tong kasih turun. Mau kasih turun supaya dia cuma dengar kecil, boleh. Batas ini kah? Oke. Min 40 kah? Min berapa lagi? Oke, min 30 kah? Oke, coba kita di min antara min 30 dengan 40. Dia pembunyi kayak gimana? Pendengar ya? Nah, dia punya musik kayak gitu, kecil tuh. Nah, jadi saya punya musik di video lebih besar daripada musik yang background. Oke, kita ke slide. Nah, dengar. Nah, di sini kan tutup tuh, kita gas turun. Gas turun lagi, kita gas turun. Ah, jadi musik backgroundnya kecil. Sudah. Ini dia secara otomatis mulai dari musik satu sampai musik yang terakhir tuh. Dia pun suara seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, saya cuma mau musik yang pertama saja yang kecil, musik pertama besar, musik yang kedua kecil. Ya, tinggal klik di sini tuh. Klik di sini, terus edit, sudah. Di sini ada ini nih. Coba lihat di sini ada musik atau tidak? Coba. Kalau ada tinggal kasih naik tuh ini volume nih. Dia di sini. Di sini kan ada speed. Mau cepat speednya kan terada tidak itu tidak usah tuh volume. Ini kan tinggal kita kasih ini, kasih besar volume di sini. Coba ya, kita oke dulu, tong play. Contoh ini kan semua oke. Nah, gitu. Jadi dia bisa mengatur tuh secara keseluruhan atau atur setiap dia punya musik setiap lagu. Oke, pause dulu. Nah, proses editing pembukaan sudah selesai, tong kasih masuk teks, tong kasih masuk
apalagi musik, sekarang tong pindah ke ini penutup. Nah, berarti langsung geser saja di penutup. Kenapa saya katakan tadi prosesnya cepat sekali selesai untuk ngedit? Karena saya sudah siapkan materinya dalam bentuk PowerPoint dan saya juga sudah kasih pindah di dalam bentuk video. Jadi saya tidak lama-lama mau edit-edit di Filmora ini. Tinggal penutup. Pertama pembukaan dulu. Terus saya kasih masuk lagi musik, saya kasih masuk teks-teks yang saya mau kasih masuk, yang kurang mungkin di PowerPoint, sudah. Langsung saya pergi ke penutupnya toh, endingnya mana? Tadi opener sudah. Terus pindah ke add. Nah, di sini. Endingnya mau kayak bagaimana silakan pilih nih. Kayak gini silakan. Oke. Ini ada pilihan-pilihan ini, atau saya mau ganti endingnya seperti ini. Nih ada nih. Nih, contoh ya. Ini contoh saja. Ini contoh. Dia bentuk kayak gini. Nah, oke. Baru tinggal tambah teks. Gampang tuh. Klik kanan. Ini belum. Klik bye-bye. Klik kanan, edit. Baru tulis sini. Oke. Terima kasih. Begitukah bagaimanakah? Pokoknya bahasa bagaimana terserah. Saya perut ini sembunyi. Mesti makan. Jangan lupa yang dulu biasa itu tuh, like, subscribe. Yuk kak, tulisan segitu kak belum? Siapa tahu salah lagi salah terbalik kan? Nah, komen kan? Ada tulisan begitu kan? Kasih bunyi tanda lonceng. Maksudnya begitu contoh. Kalau kurang besar kasih besar. Oke, tinggal tarik saya tahu ke kiri ke kanan. Oke, nah, tuh, mau ganti warna silakan ganti. Tergantung mau kayak begini kan, coba. Nah, terserah. Ini contoh saya tuh. Bapak ibu, kakak-kakak dong, adik-adik dong yang dengar tuh. Ini mau ganti warna ganti sih. Ini tuh ganti satu warna boleh. Nah, ganti sesuai dengan pilihan. Sama warna itu dulu. Maksudnya supaya dia ini tuh tugas bisa tuh supaya dia bagus. Baru ini kan ton tarik tuh. Nah, like-nya warna lain, subscribe warna lain, tinggal pilih-pilih saja nih. Oke. Contoh saja. Ops, belum. Ingat, klik tahan tarik. Tuh kasih warna ini sudah. Oke. Subscribe. Terus komennya tuh kasih warna apa ya? Kalau tulisan salah, minta maaf. Tapi tuh lagi belajar tuh lagi belajar bahasa Inggris. Apalagi kakak yang dia minta saya tolong bikin ini nih, dia bahasa Inggris lihat. Kakak, kalau ini saja kau lihat kalau tulisan salah, minta maaf ya. Oke. Terus sudah. Kan terima kasih tadi sudah di situ toh, sampai jumpa dan itu. Nah, terus tuh kasih di sini sudah. Dan terima kasih tuh dengan tuh nama channel Nelsia. Contoh saja. Ini contoh. Tuh mau kasih dia punya animasi kayak bagaimana terserah. Itu coba saya bikin satu-satu tuh, baru tuh kakak dong lihat, ibu baru dong lihat. Nah, ini lain. Coba ya, jadi tidak. Kalau tidak jadi berarti dia minta semua. Oke,
coba kita oke kan, kita play. Oh, dia tidak mau, satu kali boleh. Sudah, dia kayak begitu. Oke. Ini karena saya tidak perlu gambar, ya saya hapus saja. Kalau mau hapus, tekan dia punya gambar dulu, tekan gambarnya baru delete. Tekan gambar, klik gambar, delete. Tekan gambar, klik gambar, delete. Begitu caranya untuk hapus yang tidak perlu. Oke. Kalau sudah sampai di sini, berarti sudah selesai proses pengeditan. Oke. Nah, contohnya, coba kita lihat. Intinya yang tidak perlu kakak dorong mau hapus, ibu dorong mau hapus, bapak ibu guru mau hapus, silakan. Ini contoh saja. Oke. Ini contoh. Ini contohnya. Oke, sudah selesai. Itu punya materi tentang bagaimana cara membuat uh, membuat editing, bagaimana cara editing di Filmora. Tinggal hal terakhir yang kita lakukan yaitu tinggal klik, editingnya kan sudah selesai, tinggal klik ekspor. Oh, sabar, sebelum ekspor kita lihat lagi dulu. Ini nih dia punya volume ini sampai ini nih, lagunya belum selesai toh. Oke, kita kasih selesai. Dan terus selesai sampai situ kan. Oke, tinggal dikasih maju toh, sebatas sudah. Kita proses sudah selesai, tinggal kita mau ekspor. Jadi editing itu tidak lama. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal tulis namanya. Misalnya di sini cara, ini karena terlalu lama, sebentar ya. Saya potong sebagian supaya jangan terlalu lama, karena ini cuma kasih tahu cara-caranya toh, bagaimana cara editing. Oke. Jadi saya potong sampai di sini dulu. Oke. Terus saya jalankan lagi, saya potong. Jadi kalau mau ini tempatkan dulu, kalau mau potong tempatkan dulu di sini. Tempatkan dulu toh batas mana yang mau dipotong. Karena ini proses editingnya saja yang mau dijelaskan, saya potong sampai di sini aja. Oke. Saya potong lagi nih. Oke, berarti yang ini saya hilangkan. Oke, saya hilangkan supaya jangan terlalu banyak. Saya hapus, delete. Oke. Saya klik, saya delete, saya klik lagi, delete. Jadi batas di mana itu sudah. Itu saja yang dipakai untuk kasih tahu cara editing di Filmora. Oke, berikut adalah cara bagaimana kita menambahkan transisi, filter, override dengan elemen, terus ada split screen lagi toh. Tadi kan sudah sampai di teks, kita masukkan teks. Nah, sekarang pengenalannya bagaimana cara kita masukkan transisi dulu ya. Transisi ini saya kasih contoh, misalnya saya klik salah satu file medianya ini, oke, dimana gambarnya saya klik, oke. Nah,
Terus saya ingin masukkan transisi dari sini. Jangan lupa diklik dulu potong. Oke, kalau itu di depan video berarti harus potong. Terus saya mau nambah transisinya, berarti saya tinggal nambah transisi, saya pilih di sini mau kayak bagaimana. Nah, nanti jadinya seperti ini contohnya. Oke, nah ini cara menambah transisi. Oke, lanjut. Nah, yang berikut cara adalah bagaimana cara kita menambah filter. Nah, filter ini biasa kayak kita nambah untuk yang film-film yang hitam putih itu, kalau kakak-kakak nonton biasa film hitam putih. Oke, berarti ini nanti contohnya kayak begini jadinya. Jangan lupa potong dulu tuh. Oh, tidak usah, kalau ini tidak usah potong. Oke, kecuali yang tadi. Oke, nah contohnya saya mau buat seperti inilah. Saya pilih dulu ya, misalnya saya pilih hitam putih, nanti layar kita akan seperti itu. Nah, layar nanti akan seperti ini kalau kita pilih filternya lah, filter. Tapi saya tidak mau pakai filter itu. Contoh ya, misalnya saya kasih hitam putih contoh. Oke, nah berarti nanti layarnya nanti akan tampil seperti ini ketika jadi nanti. Oke, saya buat saja. Kalau saya pakai ini siapa tahu bisa. Oke, ini contoh saja. Oke, ini cuma contoh, nanti kalau videonya sudah jadi contohnya seperti itu. Oke, lanjut saya mau pakai overlay kan nih. Overlay-nya saya pakai ini misalnya ya. Tampilannya seperti ini, nanti ada balon-balon, ada ini ya tampilannya nanti di kita punya. Oke, kita punya video. Oke, kalau kurang tampilannya mau panjang, durasinya panjang, kita tambah, tinggal tarik saja. Cara tariknya seperti ini, arahkan ke sini sampai dia modelnya seperti ini, tinggal tarik panjang. Jadi balon-balon itu dia mau sampai di mana ya terserah. Oke, terserah dari kakak atau tidak. Oke, sudah. Kalau efeknya agak mengganggu sedikit ya kasih pendek saja. Oke, nanti kasih kembali, klik, tarik ulang, pendek, kasih pendek lagi. Jadi seperti itu override-nya. Mau pilih yang lain silakan. Misalnya yang ini boleh. Oke, oke. Intinya terserah. Ini juga mau pilih boleh silakan. Pokoknya mana-mana saja terserah Bapak Ibu. Lanjut elemen. Nah, elemen ini biasa untuk tambah-tambah stiker gitu kan, emosi-emosi yang di sini kan bisa. Oke, silakan nambah kalau misalnya memerlukan itu. Nah, yang berikut adalah split screen. Split screen ini kayak foto kita kolase ya, kalau dia gambar situ ya, kalau dalam bentuk gambar berarti disebutkan kolase. Ini split screennya kalau kita mau tambah video bisa tambah gambar juga di sini bisa. Nah, untuk yang bagian ini nanti ada videonya. Videonya saya buat tersendiri karena kita bisa nambah dalam bentuk gambar, kita bisa nambah juga dalam bentuk video. Kita bisa atur, kita bisa setting videonya. Seperti kayak di berita-berita itu ada berapa layar, dalam satu layar ada tampilan beberapa gambar. Oke, nah ini kita bisa buat di sini. Oke, lanjut. Nah, sudah sampai di ending nih. Nah, kalau kita ingin ekspor, kita simpan dulu file ya. Oke, kita simpan project. Oke, ini karena saya sudah pernah simpan, berarti saya tekan save saja. Kalau mau simpan project baru, berarti save project as, itu project baru. Nah, ini tadi saya ada simpan ini projectnya. Oke, nah kita klik saja. Oke, sudah pernah simpan, nanti dia jawab gini, dengan file yang sama secara otomatis dia akan langsung bertanya apakah disimpan dengan file yang sama. Ya saya biasa saja karena saya memang simpan dengan file itu. Oke, kalau sudah setnya sudah selesai, kita ekspor. Ini proses terakhir yang tadi saya katakan bahwa ini merupakan proses endingnya ketika kita melakukan proses editing video. Oke, kita tinggal klik ekspor. Kalau sudah klik ekspor, ini ada tampilan-tampilan formatnya. Tinggal mau bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa, tinggal dipilih saja mau MV, mau MP4, mau AVI, mau MOV. Nah, terserah. Ini saya pilih MP4 aja supaya bisa dilihat di HP, bisa di. Oke,
semuanya bisa. Terus perhatikan juga nama-namanya, ini saya namanya ganti, name-nya ganti dengan video, editing video di editing video pakai Filmora misalnya. Oke, ini apa ya, belajar editing video pakai Filmora. Oke, nanti proses penyimpanannya disimpan kemana, nanti diperhatikan ini save to-nya kemana, berarti di sini. Kalau kita install Filmora, bawaannya itu nanti penyimpanannya itu ada di dokumen, cari dokumen, terus cari foldernya Filmora, terus cari di output, nanti dia ada di situ. Jadi semua penyimpanannya ada di situ. Saya tidak mau pakai penyimpanan itu, nanti mungkin saya lupa ya, berarti tinggal rubah. Oke, tinggal klik di folder yang ini nih, folder yang ini nanti tampilannya seperti ini. Tinggal tempatkan di mana. Misalnya saya mau letakkan di video, mau buat baru, tinggal saya buat baru. Video tutorial, foldernya video tutorial. Nanti sebentar kita cari di sini. Oke. Nah, jadi ke tidak. Oke, dia sudah jadi. Nah, ini adanya. Jadi nanti sebentar kita ceknya di local disknya C, terus adanya di musik, terus adanya di video tutorial foldernya. Kalau sudah, setting lagi, mau settingannya, kalau tidak mau durasinya agak panjang, oke, ini standar supaya resolusi ketika dia masuk di YouTube bagus ya, standar ini resolusinya pakai itu. Tapi kalau mau lebih kecil lagi, cuman nanti di YouTube dia agak sedikit kecil juga, pokoknya sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kalau sudah mau tetap pilih ini, karena saya lebih condongnya ke sini ya, saya pilih itu aja. Oke, nanti site-nya ini dia punya volume penyimpanannya sebesar 566,4 MB, durasinya 44 menit 38 detik. Oke, nah saya kira cukup sekian untuk bagaimana cara proses pengeditan video di Filmora. Dan nanti kalau misalnya belum jelas, mari kita diskusi lagi ada kompon Telegram, ada grup Telegram, mari kita diskusi sama-sama supaya kita pecahkan masalah ini. Intinya kalau mau belajar pasti bisa. Oke, saya sudah dalam proses ekspor ya, proses ekspor. Ini kita tunggu sampai 100, oke, sampai 100. Nanti kalau sudah, nanti di sini ada muncul find target, cari target, oke, cari target. Oke. Nah, dia lagi prosesnya ini. Saya kasih biar saja, nanti baru saya potong. Oke, saya kasih biar saja. Ini juga tadi, lihat nih, sambil kita tunggu proses ekspor nih. Ini saya simpan dari tadi, ini belum selesai. Jadi kalau saya bikin video, saya tunggu sampai ini selesai. Mama yo video tutorial untuk proses editing itu jam berapa baru selesai. Makanya saya tadi pakai contoh yang saya sudah pernah gunakan. Oke, nah ini dia lagi proses. Kembali lagi ya di Filmora. Dia lagi proses untuk ngekspor. Dia convert ke MP4. Oke, sambil menunggu kita buat yang lain.
Proses untuk ekspor sedikit lagi sudah selesai. Kita menunggu saja sedikit lagi sambil menunggu proses ekspornya selesai makan kuaci. Oke, sedikit lagi. Jadi ini memang sekitar 30 menit proses ekspornya. Tergantung lamanya durasi yang Bapak Ibu pakai. Nah, ini sudah mau di endingnya, sudah mau terima kasih ini. Berbunyi berarti sudah selesai ekspor. Sudah mantap. Dia adanya di kita cari yang tadi dulu. Komen, terus filmornya, terus musik, oh bukan itu videonya saya, recording. Ini ya. Kita tambah, kita cek. Oke, demikianlah cara kita untuk melakukan video editing, cara proses editing di editing video di Filmora. Silakan ikuti aja tutorial selanjutnya bagaimana cara kita melakukan video dengan PPT.